Ngerjain production sampai keluar kota, ya itu sih udah jadi makanan kita sehari-hari ya. Nah, kolaborasi gua kali ini ngebahas tentang aplikasi pendidikan. Ya, karena gue berawal basicnya dari pendidikan, jadi beberapa klien gue lebih nyaman untuk ngedit konten yang terkait dengan pendidikan itu ke gue. Kenapa? Ya karena mungkin aja ya, gue lebih ngerti dan lebih paham objektifnya mereka terkait pendidikan dibandingkan editor lain. Jadi mereka nggak harus bolak-balik nih untuk ngasih tahu maksud tujuan mereka apa sih untuk ngedit konten video ini. Dan ya memang terkadang untuk klien-klien yang seperti ini, keren-kerenan dalam editing itu terkadang nggak penting. Yang lebih penting buat mereka adalah kita tahu bahwa objektif video ini dibuat itu untuk apa. Nah, salah satunya adalah testimoni aplikasi pendidikan yang ngebantu kampus untuk bisa memanage materi belajar, keuangan, dan juga administrasi dari kampus mereka. Salah satunya adalah kampus di area Garut ini yang udah memakai dan merasa terbantu atas aplikasi tersebut. Challenge-nya di sini adalah kita harus kasih tahu nih ke klien maunya shot yang kayak gimana, dan juga kita harus ngebriefing si mahasiswa dan si dosennya, dan itu harus lewat jarak jauh jadi mereka tahu mereka harus siapin apa aja. Dan kalau misalnya kita sebagai shooter atau editornya itu belum paham apa-apa tentang pendidikan, ya paling otomatis ujung-ujungnya hanya cuman kegiatan belajar mengajar dan ya yang simpel-simpel aja, sehingga jadilah hasilnya yang seperti ini. Bagi saya, mendidik bukan hanya sekedar transfer ilmu, tapi juga merubah perilaku seseorang. Melalui adanya digitalisasi dalam bidang pendidikan, dapat merubah pendidikan Indonesia menjadi lebih baik. Nama saya Lydia Mustikasari, saya menjabat sebagai Wakil Ketua 1 Bidang Kurikulum dan Akademik di Sekolah Tinggi Ilmu Tarbiyah Kurotayun, Samarang, Kabupaten Garut. Jadi dulu itu mahasiswa di kampus kami, sampai saat ini kan udah ada 400 lebih mahasiswa ya, belum ada satu sistem yang bisa mewadahi nih sistem perguruan tinggi terintegrasi satu sistem. Pertama, mengurusi KRS sama KHS online nih, yang dulu kan belum ada online-nya. Dan kemudian untuk pembayaran pun belum ada sistemnya, jadi harus datang langsung ke kampus. Untuk pengajaran, dosen-dosen biasanya mulai dari absen itu harus cek manual. Mahasiswa juga harus tanda tangan satu persatu. Untuk tugas-tugas kuliah, pengumpulan itu harus datang ke kampus, bawa dokumen, simpan detail, kadang hilang, kadang tercecer. Kami juga sempat menggunakan LMS lain, tapi ternyata belum menjawab tantangan yang ada di kampus kami. Sehingga kami membutuhkan LMS yang benar-benar mengakomodasi kebutuhan dari kampus kami. Dan semenjak saat itu, Pijar Kampus menjadi salah satu pilihan utama kami karena berhasil menjawab semua permasalahan yang ada di kampus kami. Mulai dari pengurusan mahasiswa baru, itu bisa pakai e-registrasi. Kemudian untuk sistem pembayaran, ada e-pembayaran. Untuk penggunaan praktek ngajar, itu bisa pakai e-portal. Ada portal dosen dan portal mahasiswa. Itu sangat memudahkan sekali. Untuk semua kerja dari TU, administrasinya tinggal input saja. Jadi semuanya bisa dilaksanakan terintegrasi dalam satu sistem dalam Pijar Kampus. Harapannya ke depan kampus tidak lagi menggunakan cara yang konvensional. Mari kita bersama Pijar Kampus menjadikan kampus berbasis digital di era industrial 4.0 dengan lebih efektif dan efisien bersama Pijar Kampus. Oke, kira-kira kalau misalnya lu yang menjadi shooter dan editornya, apa yang akan lu rubah dari video ini? Kasih tahu ke gua. Dan salah satu fun fact-nya lagi, gue kurang peka ya, dan gue baru sadar bahwa di Garut itu adalah daerah yang islami banget. Bahkan di saat gue sewa penginapan, itu kalau misalnya nggak muhrim, itu nggak diperbolehkan untuk nginep. Lucunya, MUA, makeup artist gue waktu itu adalah cewek. Jadi maaf banget, gue harus nge-cancel dia dan harus cari makeup artist cowok supaya bisa nginep di sana. Dan ya keren sih budaya di sono. Sekian ngulik konten kali ini, gue Deva and see you in the next video.